Alhamdulillahi bibayanih wa nahtadi biburhanih nahmaduhu wa nashkuru ala fadlih nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun as'adakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Wa an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ayyuhal hadirun as'adakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, semoga kita semua yang hadir dan yang mendengarkan seruan khutbah Jumat ini senantiasa diberikan tambahan iman, Islam, dan perbaikan ihsan dalam diri kita semua, sehingga ketika malaikat maut menjemput kita berharap kita berada dalam kondisi yang baik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin asadakumullah, bulan Mei ini negeri kita mencatat sejarah besar dengan diperingatinya Hari Pendidikan Nasional, sebuah tema yang diyakini akan menjadi momentum pertama dalam perubahan peradaban setiap bangsa. Dan perubahan itu, hadirin asadakumullah, selalu dimulai dari pribadi-pribadi anggota bangsa tersebut. Hadirin asadakumullah, pendidikan nasional kita, jika merujuk pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, punya tujuan mulia, yaitu membentuk sebuah kondisi peserta didik yang berada dalam keimanan dan ketakwaan serta berakhlak mulia, dengan berbagai macam sifat-sifatnya yang cukup detail disebutkan dalam sistem pendidikan nasional kita. Hadirin, perlu kita berikan titik berat bahwa tujuan besar tersebut adalah menjadikan peserta didik beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Hari-hari ini kita disajikan peristiwa-peristiwa yang Masya Allah lumayan besar. Kenapa disebut besar? Karena banyak negara yang tutup mata manakala ada umat manusia digenosida. Karena banyak mata kita tertuju pada bagaimana pendidikan yang diusahakan dengan susah payah membentuk pribadi setiap manusia, khususnya di negeri kita tercinta ini,
namun ujungnya tidak menghasilkan ketakwaan serta akhlak mulia. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Yang demikian tentu membuat kita selalu mengevaluasi diri, selalu berusaha mencari solusi. Jangan sampai apa yang terjadi dewasa ini membuat kita hanya terdiam tanpa usaha untuk mengevaluasi diri dan mencoba mencari solusi. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Jika kita lihat pula di bulan Mei ini, selain ada peristiwa besar peringatan Hari Pendidikan Nasional, ternyata juga bertepatan dengan bulan Dzulqa'dah, sebuah bulan yang termasuk dari 4 bulan mulia. Bulan Dzulqa'dah ada peristiwa besar yang sangat berkorelasi dengan pendidikan. Apa itu ayyuhal hadirun? Peristiwa yang kita kenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Pada 1 Dzulhijjah tahun 6 Hijriah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, sekitar 1.400 sampai 1.500-an sahabat, bersama-sama menuju Mekah untuk melakukan umrah. Dengan latar belakang peristiwanya yang luar biasa menegangkan dan heroik, ternyata sejarah mencatat peristiwa yang hampir-hampir menyulut peperangan, yang jika terjadi perang tentu korban nyawa tidak bisa dielakkan. Sejarah mencatat peristiwa tersebut tanpa peperangan. Masya Allah. Inilah ketika peristiwa yang sungguh sangat genting, sangat mengkhawatirkan, memakan korban, dan ternyata dengan diplomasi, dengan perhitungan strategi yang tepat, dengan pribadi mulianya Rasulullah beserta para sahabat, peristiwa yang memungkinkan menumpahkan darah muslimin waktu itu tidak terjadi. Dan yang terjadi adalah perjanjian Hudaybiyah. Ayyuhal hadirin asadakumullah. Perjanjian yang awalnya tidak disukai oleh para sahabat. Perjanjian yang banyak dianggap merugikan umat Islam. Bayangkan saja, satu di antara perjanjian tersebut, ayyuhal hadirun, menyatakan jika ada orang Madinah pengikut Rasulullah yang lari ke Mekah, maka harus dibiarin. Tapi kalau ada orang Mekah yang lari ke Madinah, maka harus dikembalikan ke Mekah, tidak boleh dibiarin. Masya Allah. Dan banyak lagi klausul-klausul yang merugikan umat Islam. Salah satu yang sangat terkenal dibahas oleh para pembelajar, bahwa orang-orang Quraisy yang kala itu dipimpin Suhail menolak kata Bismillahirrahmanirrahim dan menolak sebutan Nabi Muhammad diberi gelar Rasulullah. Masya Allah. Hadirin asadakumullah. Ini sedikit latar belakang bagaimana perjanjian Hudaybiyah tersebut. Yang perlu kita ambil pelajarannya, hadirin, adalah kenapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat berhasil ketika itu berdiplomasi, tidak emosional seperti halnya para pemimpin negeri sekarang yang terjadi dikit-dikit perang. Dan ketika perang diambil sebagai opsi, maka korban jiwa pasti terjadi. Di dalam Islam ayyuhal hadirun, sebuah kemenangan tidak selalu harus dilakukan dengan peperangan. Sehingga salah besar jika ada orang yang a priori terhadap Islam mengatakan bahwa Islam berkembang hanya dengan perang. Dan itu terbantahkan dalam catatan sejarah.
Begitu juga terlihat dalam peristiwa Hudaybiyah ini. Hadirin, kita perlu sambungkan dengan pendidikan nasional kita, bahwa pendidikan yang diperjuangkan oleh setiap institusi pendidikan termasuk kampus kita ini harus menghasilkan pribadi yang beriman dan bertakwa serta berakhlakul karimah. Kalau mau diambil jalan pintas, akhlak karimah yang seperti apa realita prakteknya, akhlak yang seperti baginda Nabi Muhammad beserta para sahabat yang cerdas, pandai strategi, pandai berdiplomasi, tidak mengedepankan emosi sehingga terjadi perjanjian yang seakan-akan merugikan tapi kenyataannya menguntungkan. Masya Allah. Hadirin, bagaimana caranya agar kita ke depan menjadi pribadi-pribadi yang siap menjadi seorang pemimpin di kampus, menjadi rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, kaprodi, sekprodi, ataupun dosen, ketua kelas, ataupun diri kita pribadi tidak menjabat apapun, tapi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini adalah pemimpin. Dan seorang pemimpin harus sukses dalam pendidikan, bukan mencapai gelar. Sebenarnya esensinya adalah mendapatkan iman dan takwa yang selalu meningkat serta berakhlakul karimah. Ayo hadirin asakumullah. Bagaimana cara sederhana mengamalkan agar kita semua yang hadir setelah khutbah Jumat ini mulai berpikir bahwa kita punya tanggung jawab membentuk diri kita menjadi pemimpin, dan orang-orang di sekitar kita pun menjadi pemimpin, karena setiap kita adalah pemimpin. Dan kepemimpinan yang diajarkan dalam Islam adalah kepemimpinan yang ditopang oleh iman takwa yang selalu meningkat serta akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Maka jangan berpikir akan menjadi pemimpin yang hebat, yang bermanfaat manakala tidak didukung dengan akhlak karimah, akhlak yang baik. Hadirin, akhlak yang baik bukanlah pekerjaan mudah. Kita lihat pendidikan kita mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kampus, jenjang sampai strata 3. Ini ternyata faktanya, realitanya tidak menjamin terciptanya akhlak karimah, iman takwa yang selalu meningkat, kecerdasan, kreatif, kemandirian, tanggung jawab. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Khatib berpendapat bahwa ada hal-hal yang kita tinggalkan sebagai seorang muslim, sebagai pengikut Rasulullah. Apalagi Rasulullah Muhammad SAW sudah mendeklar bahwa innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Salah satu misi besar Islam adalah menyempurnakan akhlak, sangat linier dengan tujuan pendidikan nasional kita. Apa yang terjadi? Kita mulai atau sudah lama meremehkan hal-hal yang kita anggap kecil. Kita selalu memisahkan antara ibadah spiritual yang diajarkan Rasulullah Muhammad, kemudian dipisahkan dengan aspek-aspek sosial. Kita kurang paham bahwa setiap aspek ubudiyah mahdhah, ibadah-ibadah ritual yang seperti sholat, puasa, zakat, haji, itu selalu berimplikasi dengan kegiatan aspek-aspek sosial. Sehingga jika sholat kita hanya berimplikasi kepada ketenangan diri tanpa ada aspek sosialnya, menurut alim ulama itu sholatnya kurang tepat. Ayo hadirin asadakumullah, apa yang kita perlu lakukan agar akhlak kita sedikit demi sedikit mendekati akhlak Nabi, agar suatu saat jika kita memimpin sebuah keluarga kita,
sebuah organisasi terkecil di suatu bangsa, yaitu keluarga kita masing-masing, lebih kecil lagi diri kita, itu selalu berdasarkan akhlak karimah, bukan berdasarkan hitung-hitungan matematis keuntungan duniawiyah. Bagaimana caranya? Tentu cukup mudahnya adalah mengikuti kebiasaan-kebiasaan Nabi dari hal yang kecil yang mungkin kita lupa. Dari peristiwa Hudaybiyah ada hikmah besar bahwa seorang muslim itu harus tidak emosional, pandai mengendalikan emosinya. Dan ketika orang mampu mengendalikan emosinya, maka dia akan mendapatkan solusi yang dahsyat untuk menyelesaikan semua masalah kehidupannya. Kadang-kadang kita merasa sudah belajar lama, kita merasa paling bisa. Kadang-kadang umur kita sudah lebih tua daripada anak-anak muda, kita merasa paling pintar dan harus dihargai. Ini yang menyebabkan kondisi kejiwaan kita mudah emosi, mudah egois. Rasulullah Muhammad SAW, kalau kita pelajari pribadi keseharian beliau, Rasulullah itu memulai dari hal-hal yang kita mungkin juga anggap hal yang kecil. Contoh, memaafkan. Ini hal yang dianggap remeh, padahal tidak mudah dilakukan. Kita harus mudah memaafkan. Karena kalau kita mudah memaafkan, egoisme kita, emosional kita tidak akan meletup-letup. Bagaimana agar kita mudah memaafkan? Kenyataannya sulit. Kita punya ego masing-masing. Maka Rasul mengajarkan, kalau kamu emosi, sedang berdiri, kamu duduk. Kalau duduk nggak mampu, berbaring. Berbaring juga masih emosi, maka kebangetan. Ada cara lagi apa? Perbanyak wudu. Jadi wudu bukan hanya untuk mau sholat, ayyuhal hadirun azzakumullah. Dirutinkan, terlebih lagi ketika mau tidur. Mau berangkat kerja, mau berangkat ke kampus, bahkan mau mengajar, mau belajar dalam kelas. Ketika habis pipis, ada memungkinkan kesempatan untuk berwudu, berwudulah. Itu cara yang mudah sebenarnya kalau kita mau. Dan jangan dianggap cara ibadah yang seperti itu tidak berimplikasi pada kondisi psikologi dan sosial. Ini salah besar. Sehingga kita meremehkan wudu, kita meremehkan memaafkan, kita meremehkan mengendalikan emosi dengan duduk, dengan berbaring. Gara-gara mungkin kita meremehkan, maka keagungan ajaran Islam itu belum berimbas pada pengendalian emosional kita. Ayo hadirin asyadakumullah. Khatib mengajak kita semua untuk mengamalkan hal-hal yang kecil, untuk bisa menjadi pribadi yang kemudian pada peristiwa-peristiwa besar kelak di kemudian hari kita bisa bersifat seperti Rasulullah Muhammad SAW bersama para sahabat dalam peristiwa Hudaybiyah. Kita juga bisa seperti para pendahulu kita, para founding father negeri kita yang tidak sembarangan merumuskan tujuan pendidikan nasional dalam sistem pendidikan nasional kita, yaitu membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak kalimah. Masya Allah, ini luar biasa ayyuhal hadirun asadakumullah. Semoga kita semua mampu memulainya dengan memaafkan, dengan rutin berwudu minimal sebelum tidur, mau kerja, mau berangkat mengajar, mau kuliah dan lain sebagainya. Semoga Allah mudahkan usaha kita untuk mendekati pribadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim.
wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.